Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Gelap banget. Halo every santri Amsilati dimanapun kalian berada. Siapkan senyum terbaikmu karena hari ini kita nggak bakal hafalan, apalagi bahas-bahas tugas. Tapi kita bakal nonton bareng kaleidoskop prestasi luar biasa dari rumah kebanggaan kita, Darul Falah Amsilati. Ya, sesuai dengan maknanya, Darul Falah berarti rumah kemenangan. Dan itu bukan cuma nama, tapi karakter. Dari tempat inilah lahir para santri yang berpikir dengan nalar, berzikir dengan hati, dan beramal nyata dengan karya. 3 pilar inilah, yakni berpikir, berzikir, dan beramal nyata, yang menegakkan bangunan besar bernama Amsilati. Berpikir menajamkan akal, berzikir menenangkan hati, dan amal nyata untuk membuktikan bahwa ilmu itu bukan sekadar diucapkan, tapi dihidupkan. Sesuai dengan filosofi maknanya, kali ini Darul Falah benar-benar menjadi rumah kemenangan, rumah prestasi luar biasa. Tahun 2025 menjadi saksi bagaimana santri-santri Darul Falah Amsilati menorehkan banyak prestasi di berbagai ajang bergengsi. Mulai dari ajang seleksi Musabakoh Qiraatil Kutub Nasional berbasis CBT, babak kualifikasi dan babak final Musabakoh Qiraatil Kutub tingkat nasional, Olimpiade sekolah, ajang kompetisi Ma'had Ali, hingga pekan olahraga dan seni ma'arif. Baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Perjalanan panjang itu dimulai dari tahap awal, seleksi Musabakoh Qiraatil Kutub Nasional yang berbasis Computer Based Test atau CBT. Ribuan peserta dari seluruh pesantren di Indonesia ikut berkompetisi dan luar biasa sekali. Tidak kurang dari 23 delegasi santri Darul Falah Amsilati berhasil lolos seleksi dengan nilai yang sangat membanggakan. Hasil CBT MKKN tahun 2025 dengan total 23 santri. Ranking 1 tingkat provinsi, Khairul Anam, Ufi Faikotun Najiyah, Tahta Alfina Sahara, Muhammad Faza Fauzan Azima, Afik Akmal Ramadan, Marsaniswah Anabil Kai, Salsabila, Sri Lestari, Ali Fadli Nujaba, Safira Ismatul Husna, Muhammad Husain Haikal, Falina Zulfa. Ranking 2 tingkat provinsi, Siti Farihatul Aulia, Ayu Khairun Nisa. Ranking 3 tingkat provinsi, Selma Halida, Rela Abdillah Ahmad, Nailin Naja, Abdul Salam. Ranking 4 tingkat provinsi, Hasna Fatin Falihah, Muhammad Yusuf Firmansyah. Ranking 5 tingkat provinsi, Zumratul Faizah. Ranking 7 tingkat provinsi, Jembar Sagara Wiwaha. Di luar 10 besar, Muhammad Fatin Al-Isroki, Figusti Abdul Jalil Jaka Perdana. CBT MKKN 2025 dengan nilai rata-rata Rofraf Sofi Karima 91,35, Jaziratul Rohmah 73,26. Penilaian di CBT ini sangat objektif loh, karena semua penilaiannya dikalkulasi langsung oleh sistem. Setelah masuk 10 besar, diambil 6 besar yang akan diseleksi pada Musabakoh tingkat provinsi Jawa Tengah. Bukan hanya sekali tahapan, namun 2 tahap, yakni babak penyisihan dan babak final. Dua-duanya dilewati dengan kerja keras, ketelitian, dan doa yang tak pernah putus. Dan hasilnya tidak kurang dari 15 santri Darul Falah Amsilati mampu keluar sebagai juara di berbagai tingkatan Musabakoh Qiraatil Kutub se-Jawa Tengah. Juara MTK tingkat Jawa Tengah dengan total 15 santri. Juara 1, Siti Farihatul Aulia, Muhammad Yusuf Firmansyah, Selma Halida, Khairul Anam, Ufi Faikotun Najiyah, Zumratul Faizah. Juara 2, Hasna Fatin Falihah, Marsaniswah Anabil Kai, Salsabila. Juara 3, Jembar Sagara Wiwaha, Safira Ismatul Husna, Tahta Alfina Sahara, Sri Lestari. Tapi perjuangan masih belum selesai. Babak selanjutnya yaitu babak penyisihan Musabakoh Qiraatil Kutub Nasional. Santri-santri Darul Falah Amsilati harus bersaing dengan delegasi dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari banyaknya peserta,
hanya 6 terbaik per bidang yang lolos ke babak nasional. Dan di antara 6 itu, 4 nama santri Darul Falah Amsilati kembali bergema dengan peringkat yang sangat membanggakan. Hasil seleksi MGK Nasional Ula Wusto dengan total 4 santri: Zumratul Faizah, Selma Halida, Siti Farihatul Aulia, Muhammad Yusuf Firmansyah. Lanjut ke babak semifinal tingkat nasional yang dilaksanakan di Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana 6 finalis terbaik kembali beradu kecerdasan dan kefasihan dalam memahami kitab. Dan akhirnya 3 terbaik lolos ke babak final nasional. Lagi-lagi ada nama santri Darul Falah Amsilati di sini. Di momen puncak itulah kerja keras dan doa bertemu. Dengan ketenangan, ketajaman berpikir, serta keberanian menjawab, 2 santri Darul Falah Amsilati berhasil menutup perjuangannya dengan prestasi tertinggi di tingkat nasional. Disusul dengan lainnya yang mendapatkan juara juga di tingkat nasional. Juara MGK Nasional dengan total 7 santri. Juara 1, Zumratul Faizah dan Selma Halida. Juara 3, Ufi Faikotun Najiyah. Juara Harapan 1, Khairul Anam. Juara Harapan 2, Farina Zulfa bidang Tarkib Digital dan Abdul Salam bidang Bahsul Kutub. Juara Harapan 3, Najmatul Lail bidang Risalah Ilmiah. Semifinalis Ma'had Ali, 1 grup Ma'had Ali Amsilati. Setiap prestasi adalah bukti bahwa ruh perjuangan di Darul Falah Amsilati tidak pernah padam. Karena di sini santri tidak hanya diajarkan untuk menjadi pemenang di atas panggung, tapi juga menjadi teladan di tengah masyarakat. Dan bukan hanya MGK Nasional, berikut adalah deretan prestasi lain yang berhasil ditorehkan santri-santri Darul Falah Amsilati sepanjang tahun 2025. Himam Competition Ma'had Ali se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Juara 1, Syifa Ahmad Muhyiddin, bidang Musabakoh Tafsir Quran. Sobrina Rahmatul Kamilah, bidang Risalah Ilmiah. Juara 2, Arsyad Fikril Fajri, bidang Lomba Musabakoh Tafsir Quran. Afrisatul Jamil, bidang Lomba Risalah Ilmiah. Olimpiade Nasional dengan total 97 santri. Grand Finalis Infinibe Nasional Online Olympiad 6.1. Fatimah Azahro, bidang Biologi. Marsaniswah Anabel Kai, bidang Ekonomi. Hasna Fatin Falihah, bidang Ekonomi. Dini Hidayah, bidang Geografi. Ubaidi Nur Rahman, bidang Geografi. Nadia Safwa, bidang Geografi. Medali emas POPS tahun 2025. Azaria Zaimatun Oktadila, bidang Bahasa Arab. Indah Rahmawati, bidang Bahasa Arab. Zayan Habibur Rahman, bidang Bahasa Arab. Miskah Muklisah, bidang Biologi. Burairo Bilkis Faiha Nauha, bidang Bahasa Indonesia. Muhammad Naufal Wafa, bidang Bahasa Indonesia. Salsabila, bidang Bahasa Indonesia. Silvina Suada, bidang Bahasa Inggris. Sylvia Saida, bidang Bahasa Inggris. Ali Fadri Nujaba, bidang Akidah Akhlak. Muhammad Haidar Faza, bidang Akidah Akhlak. Nadifo, bidang Akidah Akhlak. Afik Akmal Ramadan, bidang Fikih. Kafka Itmam Diaul Haq, bidang Fikih. Ahmad Sadid Dinana, bidang Sosiologi. Hilmi Alwan Sofi, bidang Sosiologi. Kirana Kotrun Nada, bidang PKN. Shaula Azian Atiko, bidang PKN. Neiza Elistia Riani, bidang Fisika. Syarifatun Najwa, bidang Fisika. Yunda Atmevia, bidang Sejarah. Medali perak POPS tahun 2025. Fatimah Azahro, bidang Biologi. Aida Arifuddin Arifin, bidang SKI. Nasiratun Lu'lu'atul Jannah, bidang SKI. Zulfa Khaironi Mukhtar, bidang SKI. Rizkon Hasana, bidang Kimia. Akila Nawal Fatina, bidang PKN. Hasna Fatin Falihah, bidang Ekonomi. Marsaniswah Anabel Kai, bidang Ekonomi. Izat Ar-Rosad, bidang Al-Quran Hadis. Muhammad Amin Hasbi, bidang Al-Quran Hadis. Ubaidi Nur Rahman, bidang Al-Quran Hadis. Muhammad Isom, bidang Sejarah.
Medali perunggu POPS tahun 2025. Dina Kartika Aminati, bidang matematika. Izzatul Kamila, bidang matematika. Nafisatul Aulia, bidang matematika. Khanza Nabihah Mumtaz, bidang biologi. Roisatul Elmia, bidang kimia. Sana Nubaha Karima, bidang kimia. Febrian Renaldi Kasih Pratama, bidang sosiologi. Ilma Alfika Anantasya, bidang ekonomi. Aira Ramadhani Faisal, bidang fisika. Kaisa Nabila Zulfiana, bidang sejarah. Grand finalis Olimpres tahun 2025. Sylvia Saida, bidang bahasa Inggris. Silvina Suada, bidang bahasa Inggris. Salsabila, bidang bahasa Indonesia. Burairo Bilkis Fayaha Nauha, bidang bahasa Indonesia. Muhammad Noval Wafa, bidang bahasa Indonesia. Yunda Adnevia, bidang sejarah. Kaisa Nabila Zulfiana, bidang sejarah. Nafisatul Aulia, bidang matematika. Miskah Mukhlisah, bidang biologi. Khanza Nabihah Mumtaz, bidang biologi. Aira Ramadhani Faisal, bidang fisika. Neza Elistia Riani, bidang fisika. Syarifatun Najwa, bidang fisika. Roisatul Elmia, bidang kimia. Ahmad Sadid Dinana, bidang sosiologi. Muhammad Hidayatul Mutafakirin, bidang sosiologi. Porsema Kabupaten dan Provinsi, juara 1 Kabupaten. Muhammad Ibnul Faizin, bidang Qasidah Religi Putra. Tim Rebana Amsilati. Silmi Aziz, bidang Musabaqah Tilawatil Quran Putra. Hawari Ansarullah, bidang Puisi Religi Putra. Tim Takraw Amsilati. Juara 1 Provinsi, Hawari Ansarullah, bidang Puisi Religi Putra. Ahmad Zahid Kudori, bidang pencaksilat Pagar Nusa Wiraloka. Setiap capaian adalah bukti nyata bahwa ruh perjuangan di pesantren ini tidak akan pernah padam. Karena di sini santri tidak hanya diajarkan untuk menjadi pemenang di atas panggung, tapi juga menjadi teladan di tengah masyarakat. Perjuangan menuju podium juara bukanlah perjalanan yang singkat. Malam-malam panjang dilalui dengan belajar tanpa lelah, mengkaji kitab, berlatih menjawab soal, dan menata niat agar tetap lillah. Bahkan seringkali mereka tidur dengan membawa kitab-kitab. Dan dari perjuangan yang begitu keras itulah lahir apresiasi yang luar biasa. Sebagai juara 1 MKK nasional, para santri Darul Falah Amsilati tentu menerima hadiah dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Piagam, piala, dan uang pembinaan yang nilainya itu tidak kecil. Sebuah bentuk apresiasi resmi atas ilmu, kerja keras, dan prestasi mereka. Tapi disinilah keindahan pesantren ini terasa berbeda. Karena di Darul Falah Amsilati, apresiasi tidak berhenti pada seremoni atau hadiah duniawi. Pengasuh tercinta Abah Kiai Haji Taufikul Hakim memberikan apresiasi yang istimewa yang tak kalah luar biasa. Bahkan lebih berkesan. Sebuah hadiah yang bukan hanya menyentuh rasa bangga, tetapi juga menyentuh sisi ruhani, yakni perjalanan umroh sebagai ungkapan cinta dan kebahagiaan bagi para juara. Kalau hadiah dari Kemenang adalah bentuk apresiasi atas prestasi, maka hadiah dari Abah tidak hanya mengapresiasi prestasi, melainkan juga bentuk kasih sayang atas segala perjuangan. Satu mengangkat nama, yang satu lagi mengangkat derajat iman. Karena di Darul Falah Amsilati, apresiasi tertinggi untuk perjuangan bukan sekedar piala, piagam, atau angka nominal, melainkan kesempatan untuk bersujud di tanah suci sebagai wujud syukur atas ilmu yang diamalkan dan kemenangan yang diberkahi. Selamat kepada para juara 1 yang telah mendapatkan apresiasi berupa umroh dari Abah Kiai Haji Taufikul Hakim. Beginilah cara Darul Falah Amsilati memuliakan sebuah perjuangan. Sang pengasuh tidak hanya mendidik untuk berprestasi, tapi juga menanamkan nilai-nilai syukur setelah kemenangan. Dan yang luar biasa, tradisi ini bukan hal yang baru Darul Falah. Sejak dahulu hingga kini, sudah banyak santri berprestasi yang diberangkatkan umroh sebagai bentuk apresiasi dari Abah Kiai Haji Taufikul Hakim. Bukan hanya para juara yang mendapat tempat mulia, tapi juga para pengurus dan para santri yang tulus berkhidmah. Karena di Darul Falah,
keberkahan tidak hanya lahir dari podium, tapi juga dari keikhlasan mereka yang bekerja tanpa sorotan. Dan di tahun 2025 ini, Abah Kiai Haji Taufikul Hakim kembali menunjukkan betapa besar perhatiannya kepada para pejuang ilmu. Tidak kurang dari 24 orang yang terdiri dari santri, pengurus, dan simpatisan yang telah memberikan dedikasi terbaiknya bagi Darul Falah Amsilati telah menerima hadiah penuh berkah ini, yakni perjalanan umroh sebagai bentuk apresiasi dan doa keberkahan. Dan inilah mereka, para santri yang telah berjuang, mengabdi, dan kini dipanggil untuk bersujud di Tanah Suci. Penerima apresiasi umroh dari Abah Kiai Haji Taufikul Hakim dengan total 24 orang. Ustadz Zainur Ridho, Ustadz Rahmat Wibowo, Ustadz Fatih, Ustadz Marzuki, Ustadz Badrun, Ustadz Ridhoi, Ustadz Fahmi Zakaria, Ustadz Umar, Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Nidom, Bapak Yazid, Bapak Abdurrahman Suntoro, Ustadz Faris, Ustadz Aftin, Ustadz Fahri, Ustadz Ridho, Ustadzah Isti, Ustadzah Urwah, Ustadzah Vicky Nisaul Hasanah, Ustadzah Siti Nur Kholidah. 4 orang juara MKK Amsilati se-Nusantara, yakni Ananda Siti Nur Halimah, juara 1 Olimpiade Ulia, ibunda dari Ananda Siti Nur Halimah. Ananda Muhammad Abdul Jalil, juara 1 MKK Ulia. Ananda Muhaimin Al-Isnan, juara 1 Dakwah Wusto. Dan bukan cuma soal prestasi akademik, santri Darul Falah Amsilati juga punya peran yang luar biasa di ranah literasi dan media. Lewat program Nalar Santri Amsilati atau yang akrab dikenal dengan Nalar Ati, para santri tampil sebagai garda terdepan dalam meluruskan stigma miring tentang pesantren. Mereka tidak hanya pandai membaca kitab, tapi juga piawai membaca situasi. Dari isu yang sempat digoreng di media, santri-santri ini hadir bukan dengan amarah, tapi dengan nalar, menepis opini semu dan mengubahnya dengan fakta yang nyata. Dan yang lebih hebat lagi, program ini dibawakan langsung oleh para santri seumuran MTS dan MA. Anak-anak muda yang masih belia namun sudah mampu berbicara dengan logika matang dan tutur kata yang ilmiah. Inilah bukti nyata betapa luar biasanya Darul Falah Amsilati, di mana usia bukan batas untuk berkontribusi, tapi justru ladang untuk membuktikan potensi. Konten-konten Nalar Ati bahkan sempat trending di TikTok dengan total penonton mencapai 2 juta lebih penonton. Jadi inilah Darul Falah Amsilati, rumah kemenangan, rumah prestasi, dan rumah keberkahan. Tempat di mana ilmu tidak hanya diajarkan, tapi dihidupkan. Tempat di mana prestasi lahir dari doa, pengabdian, dan kerja yang ikhlas. Dari hasil ini, sejarah kembali menorehkan tinta emas. Darul Falah Amsilati berhasil menempati peringkat kedua nasional sebagai pesantren terbaik se-Indonesia. Yang luar biasa, pencapaian gemilang ini diraih di usia pesantren yang masih relatif muda, baru 23 tahun. Usia yang terbilang belia untuk sebuah lembaga pendidikan. Namun mampu bersaing dan unggul di antara ribuan pesantren yang telah berdiri puluhan bahkan ratusan tahun. Sebuah pencapaian yang bukan datang karena kebetulan, melainkan hasil dari istiqomah, keikhlasan, dan semangat juang yang tak pernah redup. Dari ruang belajar sederhana hingga panggung nasional, nama Darul Falah Amsilati terus mengalun, membawa cahaya ilmu dan barokah bagi negeri. Setiap santri di sini bukan sekedar peserta lomba. Mereka adalah bagian dari perjalanan panjang menuju falah. Kemenangan sejati, kemenangan yang tumbuh dari nalar yang jernih, dzikir yang tenang, dan amal yang nyata. Darul Falah Amsilati, tempat santri menanam ilmu, memetik prestasi, dan menumbuhkan keberkahan. Dan itulah kaleidoskop perjalanan Darul Falah Amsilati sampai saat ini. Dan tentunya prestasi Darul Falah Amsilati tidak berhenti sampai di sini. Ia seperti mata air yang tak pernah kering, terus memancar, memberi manfaat, dan menebar keberkahan bagi sekitarnya. Cukup kabar baik yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ditunggu kabar baik selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.